Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mofid dari program studi D4 Manajemen Keuangan Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Indianik Aminah selaku dosen pembimbing 1 saya dan Ibu Fatimah selaku dosen pembimbing 2 saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul optimalisasi portofolio dengan pendekatan single index model pada saham indeks IDX 30 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan atau penurunan PDB setiap tahunnya. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan bahwa adanya pembentukan modal oleh investor asing maupun investor domestik serta peningkatan dari kegiatan ekspor yang berdampak pada bertambahnya kas pada neraca pembayaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Selanjutnya, salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan adanya investasi di pasar modal. Tujuan utama investor berinvestasi di pasar modal adalah untuk meraih keuntungan di masa yang akan datang atas investasi yang telah dilakukannya. Salah satu produk investasi di pasar modal adalah saham. Dalam berinvestasi saham, pastinya investor mendapatkan return dan risiko. Pada dasarnya, return dan risiko memiliki hubungan yang searah. Dalam melaksanakan kegiatan investasi, investor perlu mengambil keputusan. Salah satu cara yang dapat dilakukan investor untuk mengurangi risiko adalah dengan melakukan diversifikasi saham. Diversifikasi ini sangat penting bagi investor karena dapat mengurangi risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Selanjutnya, berdasarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah dalam survei literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2016, menghasilkan 9,67% dari total responden yang menyatakan mampu menghitung hasil investasi, dari yang kenyataannya 62,65% masyarakat memiliki pemahaman mengenai konsep investasi dan risiko. Dan berdasarkan data dari OJK tahun 2016, dalam survei nasional literasi keuangan menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 29,7% dan inklusi keuangan 67,8%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2019 yang menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%. Kemudian, berdasarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, perhitungan return saham dalam penelitian ini menggunakan adjusted close price, sedangkan ke-10 penelitian menggunakan close price. Dan tidak sesuainya indeks pasar yang digunakan dalam penelitian Adiningrum tahun 2016 yang menggunakan acuan IHSG, padahal objek penelitian menggunakan indeks IDX 30. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian yaitu saham indeks IDX 30. Yang kedua, sampel penelitian menggunakan purposive sampling 14 saham indeks IDX 30. Yang ketiga, jenis data menggunakan data sekunder yaitu adjusted close price saham bulanan, kemudian adjusted close price indeks IDX 30 dan tingkat imbal hasil SBI. Yang keempat, metode analisis menggunakan single index model. Selanjutnya, grafik pertumbuhan IHSG dan indeks IDX 30. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan data pertumbuhan IHSG dan indeks IDX 30 selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pergerakan IHSG sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan klasifikasi indeks-indeks yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jika IHSG mengalami kenaikan harga, maka pasar akan mengikuti pergerakan harga tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pergerakan harga IHSG yang positif menunjukkan adanya kenaikan jumlah investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, grafik pergerakan harga 14 saham dan indeks IDX 30. Grafik tersebut menunjukkan pergerakan 14 saham.
Pergerakan harga saham selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang berada pada posisi uptrend adalah saham BBCA, BBNI, GGRM, INTP, dan UNTR. Harga saham yang berada pada posisi uptrend menunjukkan harga saham tersebut memiliki kecenderungan tren naik karena produksi penjualan, laporan keuangan, serta laba yang dihasilkan perusahaan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Saham yang berada pada posisi downtrend selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah saham ASII, LPPF, dan SMGR. Harga saham turun dapat mencerminkan kinerja perusahaan tersebut dalam keadaan yang kurang baik. Selanjutnya, bahwa indeks IDX 30 mengalami pergerakan yang fluktuatif, namun cenderung naik. Pola pergerakan harga indeks IDX 30 berada pada posisi uptrend. Hal tersebut dibuktikan pada bulan Januari tahun 2015 bahwa indeks IDX 30 tercatat pada harga 469,39 dan di akhir tahun 2019 indeks IDX 30 tercatat pada harga 553,86. Indeks IDX 30 mencatatkan rekor tertinggi pada bulan Januari tahun 2018 pada harga 603,31. Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tingkat imbal hasil indeks IDX 30 adalah sebesar 22,79%. Artinya secara keseluruhan kondisi saham indeks IDX 30 baik untuk dijadikan pilihan berinvestasi. Selanjutnya adalah grafik tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Pada tahun 2015, suku bunga Bank Indonesia mengalami stagnan sebesar 7,50% dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Pada bulan Januari tahun 2016, tingkat suku bunga Bank Indonesia sebesar 7,25%. Kemudian tingkat suku bunga Bank Indonesia sampai dengan bulan April tahun 2018 cenderung mengalami penurunan hingga menyentuh angka 4,25%. Salah satu dampak penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah melemahnya aktivitas di pasar modal. Penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia dilakukan karena pemerintah ingin menarik banyak investor masuk ke pasar modal. Penurunan suku bunga Bank Indonesia mengakibatkan calon investor lebih memilih investasi di pasar modal karena return yang didapatkan akan lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pembentukan portofolio optimal. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari nilai realized return dan expected return. Realized return didapat dari harga saham periode sekarang dikurangi harga saham periode sebelumnya, kemudian dibagi harga saham periode sebelumnya. Keseluruhan nilai return masing-masing saham dijumlahkan dan dibagi dengan periode pengamatan, maka didapatkanlah hasil expected return. Saham BBCA memiliki nilai realized return dan expected return tertinggi dibandingkan dengan saham yang lainnya. Hal ini dapat dilihat selama 5 tahun periode pengamatan, saham BBCA menunjukkan pola uptrend. Hal ini berbanding terbalik dengan saham LPPF yang menunjukkan pola downtrend, sehingga nilai realized return dan expected return yang dihasilkan memiliki nilai terendah. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan realized return dan expected return saham BBCA memberikan tingkat imbal hasil tertinggi dan nilai expected return tertinggi. Nilai return yang dihasilkan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,6610 dan memiliki nilai expected return sebesar 0,0177. Tingginya nilai realized return dan expected return yang dihasilkan oleh saham BBCA menunjukkan kinerja perusahaan yang unggul dibandingkan dengan 13 saham indeks IDX 30. Jika dilihat dari pola pergerakan harga saham BBCA menunjukkan posisi uptrend selama 5 tahun terakhir. Harga saham BBCA terendah sebesar 11.800 dan harga tertinggi sebesar 33.300. Saham BBCA tergolong saham blue chips karena memiliki kapitalisasi besar serta fundamental keuangan yang baik. Kapitalisasi pasar dapat dihitung dari jumlah saham yang diperdagangkan dikalikan dengan harga saham BBCA. Berdasarkan data statistik dari Bursa Efek Indonesia bahwa saham BBCA berada di peringkat pertama tahun 2019 dengan kapitalisasi pasar sebesar
815.852.772.000. Net income dan net interest income yang diperoleh saham BBCA selama periode 2015 hingga 2019 terus meningkat seiring dengan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja keuangan perusahaan yang baik akan berdampak terhadap tingkat imbal hasil saham yang akan diterima oleh investor ketika menginvestasikan dananya pada saham BBCA. Berbeda halnya dengan saham LPPF yang memiliki tingkat realized return terendah sebesar minus 0,0662. Expected return yang dihasilkan oleh saham LPPF sebesar minus 0,0117. Nilai negatif yang dihasilkan dari realized return dan expected return menggambarkan kinerja perusahaan yang tidak baik karena kegiatan operasionalnya sebagian dibiayai oleh hutang sehingga keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tidak maksimal. Harga saham LPPF yang terus menurun dari bulan Juli tahun 2016 hingga bulan Juli tahun 2019. Harga tertinggi saham LPPF sebesar 21.500 dan harga terendah saham LPPF sebesar 3.020. Pola pergerakan harga saham LPPF berada di posisi downtrend, artinya investor tidak mendapatkan tingkat imbal hasil yang maksimal atau mengalami kerugian untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Nilai realized return dan expected return terendah yang dimiliki oleh saham LPPF dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan perusahaan. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai ROA tertinggi pada saham LPPF mencapai 60% di tahun 2015. Namun selama periode tahun 2016 hingga 2019 nilai ROA terus menurun. Nilai ROA menggambarkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa saham LPPF selama 5 tahun terakhir tidak memberikan kinerja yang optimal dan efisien untuk menghasilkan laba dari aset perusahaan. Dilihat dari rasio keuangan lainnya seperti DAR, bahwa jumlah aset perusahaan lebih besar dibandingkan jumlah liabilities perusahaan. Selama periode 2015 hingga 2019, nilai DAR yang dimiliki saham LPPF di atas 50%, artinya aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang. Jika dilihat dari total equity perusahaan yang lebih rendah dari total liabilities, maka nilai DAR yang dihasilkan lebih besar dari 1. Nilai DAR lebih besar dari 1 menggambarkan semakin besar kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya yang jangka panjang. Tingginya DAR akan memberikan dampak terhadap kinerja saham LPPF yang tidak efisien karena komposisi hutang yang lebih besar dari komposisi modal. Selanjutnya, mencari standar deviasi, varians, beta saham, alfa saham, dan varians dari kesalahan residu. Standar deviasi digunakan untuk mencari suatu risiko dalam portofolio investasi. Kemudian, nilai varians didapat dari hasil kuadrat standar deviasi. Beta merupakan koefisien yang mengukur pengaruh return pasar terhadap perubahan yang terjadi pada return saham. Berbeda dengan alfa merupakan nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap harga pasar, artinya tidak dipengaruhi oleh return pasar. Varians dari kesalahan residu merupakan variabel yang menunjukkan besarnya risiko tidak sistematis yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya, setelah menghitung standar deviasi sampai varians dari kesalahan residu, didapatlah nilai AI, BI, CI untuk mengetahui saham apa yang optimal atau tidak. Kriteria saham yang termasuk dalam kelompok portofolio optimal adalah saham-saham yang memiliki nilai excess return to beta lebih besar atau sama dengan CI. Sedangkan saham-saham yang memiliki nilai excess return to beta lebih kecil dari CI tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Oleh karena itu, terdapat 5 saham yang memenuhi kriteria pembentukan portofolio optimal berdasarkan single index model, yaitu saham Adro, BBCA, TLKM, UNTR, dan UNVR karena memiliki nilai ERB yang lebih besar dari CI. Selanjutnya, setelah memperoleh 5 saham yang masuk dalam pembentukan portofolio optimal, maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan proporsi dana masing-masing saham pembentuk portofolio optimal. Proporsi dana saham Adro sebesar 11%, saham BBCA sebesar 67%, saham TLKM sebesar 5%, saham UNTR sebesar 7%,
dan saham UNVR sebesar 9%. Selanjutnya, setelah mengetahui proporsi dana untuk masing-masing saham terpilih dalam pembentukan portofolio optimal, maka selanjutnya menghitung beta portofolio, alfa portofolio, risiko sistematik portofolio, dan risiko unik portofolio. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari beta portofolio, alfa portofolio, risiko sistematik portofolio, dan risiko unik portofolio. Hasil perhitungan di atas menunjukkan expected return portofolio optimal yang terbentuk dengan metode single index model adalah sebesar 0,0158 atau sebesar 1,58%. Risiko portofolio. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa return yang dihasilkan oleh portofolio optimal kelima saham tersebut lebih besar dari risiko yang dihasilkan oleh portofolio optimal kelima saham tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, terdapat 5 saham yang komposisinya sesuai dengan pembentukan portofolio optimal dengan metode single index model. Kelima saham tersebut adalah saham ADRO, saham BBCA, saham TLKM, saham UNTR, dan saham UNVR. Yang kedua, proporsi dana yang dihasilkan untuk diinvestasikan ke dalam 5 saham terpilih adalah saham ADRO dengan proporsi dana 11%, saham BBCA dengan proporsi dana 67%, saham TLKM dengan proporsi dana 5%, saham UNTR dengan proporsi dana 7%, dan saham UNVR dengan proporsi dana 9%. Yang ketiga, portofolio optimal yang terbentuk dari metode single index model memiliki tingkat return portofolio sebesar 0,0158 atau sebesar 1,58% dengan tingkat risiko portofolio yang harus dihadapi investor terhadap kelima saham tersebut sebesar 0,0050 atau sebesar 0,5%. Tingkat risiko tersebut sudah diminimalisir dengan cara diversifikasi atau membagi komposisi saham-saham ke dalam portofolio optimal. Kemudian saran yang pertama untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan penutupan harga yang disesuaikan atau adjusted close price karena data sudah disesuaikan dengan data corporate action seperti stock split, right, sehingga lebih mencerminkan harga aktualnya. Kemudian peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan trading saham secara real untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Saran untuk investor yang pertama, investor yang ingin berinvestasi saham indeks 30 pada periode mendatang dapat memilih saham ADRO, BBCA, TLKM, UNTR, dan UNVR karena dengan ini terbukti dapat mengurangi risiko. Selain itu, investor perlu menambah analisis efisiensi kinerja saham agar mendapatkan tingkat return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.